Even though you're on my mind all the time, I wanna tell you, but I'm super shy. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Sudirman. Saya jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Manajemen Perusahaan, kelas 1D. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali atau mereview ulang materi-materi yang saya dapatkan di semester 1 terkait mata kuliah Ekonomi Mikro. Di mata kuliah Ekonomi Mikro saya mendapatkan 8 materi, tetapi dalam video ini saya hanya menjelaskan atau mereview kembali 4 materi saja. Materi tersebut mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen, produksi biaya, dan juga pasar dalam pemerintahan. Keempat materi tersebut yang saya akan membahas di video ini. Sebelum saya memasuki keempat materi tersebut, saya menjelaskan dulu apa itu ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, kualitas, dan harga barang atau jasa di dalam pasar. Perilaku ekonomi dalam ekonomi mikro meliputi individu, perorangan, dan perusahaan. Oke, baik, kita masuk ke materi yang inti. Yang akan kita bahas yaitu materi pertama, perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah proses analisis yang mengamati cara konsumen memilih, mencari, melihat, menggunakan, dan menilai produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka, guna mengambil keputusan sebelum mulai proses pembelian. Adapun tujuan dari perilaku konsumen, yaitu pemerolehan berbagai informasi atau data untuk menciptakan dorongan dan inovasi, dan memahami dan mencari tahu hal yang diinginkan oleh konsumen. Dan kita masuk ke manfaat perilaku konsumen, ada 3, yaitu mengenal dan memahami target audiens, mengurangi resiko bisnis, dan juga membantu membuat strategi pemasaran yang efektif. Adapun ciri contoh perilaku konsumen, yaitu konsumen cenderung melakukan riset online meski tengah berbelanja offline di supermarket. Konsumen cenderung melakukan perbandingan harga melalui website atau platform bisnis online. Sekitar 74,5% konsumen lebih memilih berbelanja online daripada berbelanja di offline. Kita masuk ke materi kedua, yaitu perilaku produsen. Perilaku produsen adalah orang atau suatu badan perusahaan yang berperan dalam menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga mendapatkan hasil barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan produksi adalah kegiatan mengubah suatu barang baku menjadi suatu barang yang dapat berguna bagi konsumen sehingga menaikkan nilai jual dan guna barang tersebut. Adapun teori perilaku produsen, yaitu menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang sebelumnya berupa untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Bagaimana dengan modal yang terbatas, seorang produsen bisa menciptakan barang dengan kualitas dan kuantitas yang begitu cukup. Tujuan dari produksi, tujuannya yaitu untuk menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau masyarakat. Selain itu, ada juga beberapa tujuan produksi, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba, untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi untuk memenuhi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, serta untuk memperluas laba usahanya. Perilaku produsen dalam kegiatan produksi, yaitu perencanaan produksi. Perusahaan harus mencantumkan secara efisiensi langkah-langkah produksi, termasuk pemilihan sumber daya, pemecahan kuantitas, dan ekosistem tenaga kerja. Manajemen sumber daya ini melibatkan pengelolaan bahan baku, tenaga kerja, dan perilaku dengan efisiensi agar produksi berjalan dengan lancar. Kita masuk ke perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Yang pertama yaitu kontrol kualitas. Kontrol kualitas yaitu produsen perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan untuk mempertahankan reputasi dan kepuasan pelanggan.
Dan yang kedua yaitu ketepatan waktu. Produsen perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan untuk mempertahankan reputasi dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pemantauan pasar. Produsen perlu memahami tren pasar, pemerintahan konsumen, dan persaingan untuk memenuhi produksi mereka dengan kebutuhan pasar. Kita lanjut materi berikut, yaitu produksi biaya. Produksi biaya adalah kegiatan atau proses menghasilkan barang atau jasa yang melibatkan penggunaan faktor produksi atau sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Biaya produksi diperlukan dalam proses produksi untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Adapun elemen-elemen biaya produksi. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Biaya yang ditimbulkan dari upah bagi karyawan yang terlibat dalam produksi. Dan yang berikut bahan baku. Biaya yang terkait dengan pembelian bahan baku mentah atau bahan setengah jadi yang digunakan untuk kegiatan produksi. Yang terakhir yaitu modal. Biaya penggunaan modal seperti hak bunga, penyusutan aset, dan biaya lainnya terkait dengan pembiayaan produksi. Yang berikut analisis break-even. Analisis break-even point. Break-even point atau BEP merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. Analisis break-even point adalah teknik analisis untuk memenuhi hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pasar dalam pemerintahan. Pasar dalam pemerintahan merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa, seperti di dalam pasar pemerintahan yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen, direktor, kantor, dan instansi lainnya. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antar pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat berinteraksi atau sepakat dalam jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang penjual, pembeli, dan harga barang. Adapun peran pasar dalam pemerintahan. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi. Yang kedua, pasar sebagai sumber pendapatan bagi negara atau pemerintah. Dan yang ketiga, pasar sebagai tempat promosi barang atau jasa. Selanjutnya, campur tangan pemerintahan dalam perekonomian pasar. Ada yang pertama, mengatasi kegagalan pasar. Pasar tidak selalu berjalan dengan sempurna dan dapat mengalami kegagalan pasar. Pemerintahan perlu campur tangan untuk mengatasi kegagalan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Yang kedua, mengakibatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan dapat memberikan dukungan dan perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program-program sosial dan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kegagalan ekonomi pasar. Baik, mungkin itu saja materi-materi yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya, terima kasih.